Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Forum News Network FNN. Jadi FNN itu Forum News Network FNN. Bercanda mulu ya. Iya, soalnya Rocky Gerung mengatakan FNN itu artinya forum nantang-nantang, kan nggak enak banget ya. Walaupun konten kita memang sering berseberangan dengan kekuasaan. Oke lah, kita nggak ngomong FNN ya. Kita ngomong ada gini nih. Kita ngomong ada pejabat kita ini yang aneh gitu loh. Ada beberapa pejabat kita yang terkenal bahkan menjadi viral bukan karena prestasinya menakjubkan, bukan, tapi karena mulutnya. Mulutnya suka marah-marah, memaki, aduh dan sebagainya ya. Dulu kita masih ingat ada laki-laki bernama Basuki Cahayapurnama alias Ahok ya. Pernah menjadi wakil gubernur DKI, pernah menjadi gubernur DKI, dan mulutnya Masya Allah, selain menyemburkan kata-kata yang wah marah-marah, merasa paling benar, paling bersih, paling suci, juga dari mulutnya tersembur kalimat-kalimat kata-kata yang menjijikan gitu ya. Selain kebun binatang juga itu isi toilet pun diumbar sama negeri. Sampai sebagian orang yang mengatakan si mulut jamban. Kemudian ada satu lagi pejabat kita yang wah berkuasa betul, kerjanya marah-marah juga. Yang tidak percaya datang kemari, saya tunjukkan datanya ke mukanya. Wah, Anda tahu yang saya maksud kan? Nunjukin data ke mata gitu, nggak usah ke mukanya. Ini data gitu loh, nggak usah pakai ke mukanya. Itu kan menunjukkan arogansi yang luar biasa. Dan yang terbaru adalah sekarang jadi Menteri Sosial Risma. Ini setali tiga uang dengan sekaum sejawatnya. Nah, berita terbaru ada di ketika Risma berkunjung ke Gorontalo, saudara sekalian. Ini Mensos Risma marah-marah di Gorontalo karena urusan data. Ya, ngerti gak? Ya, tuh. Oke, saya bacain video yang memperlihatkan Mensos Risma hari ini atau Risma naik pitam saat rapat di Gorontalo karena urusan data beredar di media sosial. Risma marah-marah kepada seorang pria peserta rapat. Dalam video yang beredar seperti dilihat Jumat 1 Oktober kemarin, awalnya seorang pria yang berdiri di sisi depan sebelah kanan Risma terlihat sedang berbicara sambil sesekali melihat handphonenya yang dia pegang. Risma pun merespon pernyataan pria tersebut. Jadi bukan kita coret ya, kata Risma sambil memegang mic seperti dalam video. Tapi tiba-tiba perhatian Risma tertuju pada pria yang di sebelah depan sebelah kirinya. Risma kemudian berjalan menghampiri pria yang terlihat mengenakan kemeja merah sambil menunjuk menggunakan benda seperti pulpen yang dipegangnya. Tak tembak kamu ya. Tak tembak kamu. Tak tembak kamu. Kalau Anda perhatikan video ini nanti kita buka ya. Itu tak tembak kamu, ada yang bilang dor gitu. Bercanda banget ya, nggak nyangka itu marah besar kali orang yang mengatakan itu ya. Dan si Risma tadi mengatakan bahwa tak tembak kamu kepada pria yang mengenakan kemeja merah tadi. Saat Risma berjalan, pria berkemeja merah itu berdiri hingga kemudian Risma berada di depan kemeja berkemeja merah yang juga sedang berdiri. Tak tembak kamu, tegas Risma sambil mendorong pria tersebut menggunakan benda seperti pulpen. Pria kemeja merah yang tadi berdiri sontak kembali duduk. Ya iyalah, didorong gitu kembali duduk, nggak kejekang, udah bagus ya. Usai didorong, seketika suasana ruang rapat menjadi hening. Risma pun kembali ke tempat duduknya sambil melontarkan kata-kata nada tinggi. Marah. Peristiwa Mensos Risma marah-marah bukan kali ini saja terjadi. Risma juga pernah marah-marah kepada bank-bank BUMN, Himbara ya, himpunan bank milik negara kalau nggak salah. Dan ketika kunjungan ke Jember, jadi perempuan ini kemudian marah-marah. Apa yang terjadi? Nah ini menarik, ini ada Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, kalau nggak salah Rusli Habibie ya, yang tidak terima saudara, warganya ditunjuk-tunjuk, dimarahi, didorong oleh Risma. Ini beritanya dari Kompas. Gubernur Gorontalo tersinggung Risma marahi warganya.
Ah, tunggu, ini batal dulu ya. Kan kita udah bisa potong-potong sekarang. Jadi kita saudara, ya, Risma ini doyan marah-marah. Nih videonya nih yang di Gorontalo. Ah, oke ya. Oke. Nah, ternyata tindakan Risma yang marah-marah kali ini tanda kutip ketemu batunya. Karena apa? Karena Gubernur Gorontalo tidak terima. Tidak terima warganya dimarah-marahi, ditunjuk-tunjuk, didorong hingga jatuh oleh Risma. Nah, ini beritanya nih. Gubernur Gorontalo tersinggung Risma marahi warganya hingga ancam tembak. Saya nggak terima. Jadi Risma memang marah dengan mengatakan begitu ya. Gubernur Gorontalo tersinggung Risma marahi warganya hingga ancam tembak. Saya nggak terima. Saya bacain. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie merasa tersinggung dengan sikap Mensos Sri Risma hari ini atau Risma yang marah-marah, bahkan sampai menunjuk-nunjuk warganya saat berkunjung ke Gorontalo pada Kamis. Iya ya, saudara, ngomong-ngomong namanya berkunjung itu namanya bertamu, oke, bertamu. Bertamu itu jadi tamu itu ya mesti jaga adab ya. Masa tamunya marah-marah kepada tuan rumah, kecuali adalah beberapa hal ya, misalnya sang tuan rumah kurang ajar apa segala macam, melecehkan apalah gitu. Kalau cuma beda data aja ya ampun, kan bisa dibicarakan nggak bener itu ya. Nanti ada penjelasan dari sang gubernur. Gubernur Rusli menilai sikap Risma tidak patut dilakukan. Selain sebagai seorang ibu, Risma merupakan pejabat publik yang menjabat sebagai menteri. Menurut Risma, sikap Risma yang kerap marah-marah telah memberikan contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap. Setuju nggak? Itu contoh buruk. Kalau saya setuju, oke? Saat saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri sosial lagi memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik, kata Rusli. Aduh. Rusli mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat. Widih. Rusli mengingatkan agar Risma menjaga sikap di depan rakyat. Waduh. Aduh. Terutama terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Iya, tadi saya katakan kalau kita berkunjung itu kita statusnya tamu, bos. Kalau tamu ya, mbok, aduh, jaga sikap lah. Kalau dalam bahasa agama jaga adab lah, kan? Nggak enak lah, tamu marah-marahin tuan rumah. Nih bagus nih. Rusli mengaku sedih melihat sikap Risma yang menunjuk-nunjuk dan memarahi seorang pendamping PKH. PKH itu apa ya? Pokoknya gitu ya, seputar sosial ya, dengan sangat emosional. Pangkat, jabatan harus kita jaga. Tidak ada artinya pangkat ini semua akan kita tinggalkan. Kalaupun toh dia salah, ya dikoreksi di depan umum lagi. Gitu ya. Adapun kemarahan Risma dipicu ketika salah satu pendamping PKH menjelaskan ada warganya terdata, tapi saldonya kini tidak pernah lagi terisi. Itu ketemuan. Ada warganya yang semestinya mendapat bantuan, tapi saldo rekeningnya dari bantuan itu tidak terisi lagi. Jadi wajar kalau sang pendamping ini bertanya atau mengatakan tercoret datanya, dan Risma marah besar. Terus terang saya sebagai gubernur sangat-sangat menyayangkan, ya, sangat-sangat menyayangkan sikap seorang menteri yang kurang patut dipertontonkan kepada rakyat saya. Saya bukan membela rakyat saya, masyarakat saya tidak, tapi ini sangat tidak patut yang dilakukan oleh seorang ibu yang berpredikat menteri sosial, datang ke negara menunjuk seorang pendamping PKH pegawai rendahan, dan mereka hanya mengharapkan berapa untuk tabur. Kalau memang salah, apa baiknya dibetulkan, diarahkan, bukan berdiri langsung menunjuk suruh keluar. Ini kan sikap yang sangat saya sayangkan. Itu adalah seorang menteri bersikap begitu. Saya justru terus terang melihat videonya sangat tersinggung, dan saya tidak bisa memprediksi
seorang ibu menteri sosial lagi itu memperlakukan hal yang begitu. Contoh yang tidak baik. Saya juga suka emosi kalau nanti tidak beres. Tapi tidak seperti itu, karena kita ini pangkat jabatan apa ini harus kita jaga. Tidak ada artinya pangkat jabatan ini sementara aja yang kita canangkan. Mau jadi presiden, menteri, apa segala gubernur, biasa-biasa dengan masyarakat. Kalau memang toh salah di depan umum lagi, dipermalukan di depan umum, disuruh keluar, diusir. Sangat menyayangkan. Dan dalam ini Pak, untuk ke depan menyikapi yang dilakukan yang terjadi kemarin. Ya, saya minta agar Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, Pak Seknek untuk mengevaluasi, ya, untuk mengevaluasi. Saya harapkan agar tidak diulangi lagi, jangan sampai terjadi. Saya takutnya ada perlawanan dari masyarakat. Saudara sekalian, ini menarik sekali tata krama semacam ini ya, bahwa jabatan pangkat itu memang dahsyat ya, memang penting, dan banyak dari kita berusaha memperoleh pangkat dan jabatan dengan segala cara, menghalalkan segala cara. Tapi nasihat Gubernur Rusli Habibie dari Gorontalo ini menarik sekali, bahwa pangkat dan jabatan tidak akan dibawa mati. Pada saatnya kita selesai, kembali menjadi publik, menjadi masyarakat, anggota masyarakat, menjadi rakyat biasa. Anda bisa bayangkan kalau waktu kita berkuasa, kita bentak-bentak, marah-marah, omelin orang seenaknya, dan setelah kita tidak berkuasa kayak apa? Widih, ngeri sekali. Jadi dalam berita yang lain ya, malah si gubernur ini menyarankan bahwa sebaiknya Jokowi mengevaluasi jabatan Risma sebagai menteri. Nah, ini bahasa yang sopan ini ya, bahasa sopan, bahasa lugasnya Mas Jokowi pecato gitu loh, pecaten, pecatan apa pecato. Dipecatlah itu Risma. Masa pejabat kerjanya marah-marah aja? Tapi semuanya akan kembali terpulang kepada Jokowi bagaimana bersikap, ya enggak? Tapi posisi mensos kali ini memang seru sekali. Kita jangan lupa Risma itu dari PDIP, dia dipilih Jokowi atau setelah PDIP menyodorkan namanya. Karena apa? Karena menteri sebelumnya Juliari Peter Batubara, mensos sebelumnya, terbukti korupsi, mengambil jatah bansos, bantuan sosial untuk rakyat yang terkena dampak COVID-19. Anda bisa bayangkan nggak, seorang menteri sosial yang harusnya membantu warganya yang terdampak, yang menderita, yang menjadi susah karena dampak COVID-19 ini, mendapat bantuan, tapi bantuan itu oleh dia dikorupsi, diambil. Dan itu jangan lupa dari PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Yang PDIP itu berkali-kali berteriak memproklamasikan diri sebagai partai wong cilik. Tapi menterinya, kadernya mengambil jatah wong cilik dari negara. Dan sebetulnya uang itu pun uang rakyat, karena APBN orang BN uang rakyat, ya kan? Aduh, PDIP memang seru sekali ya. Satu menterinya korupsi diganti dengan menteri yang doyan memaki-maki. Aduh, ya ampun, ya ampun. Tapi Mas Jokowi, saya kira kata saran dari Gubernur Rusli Habibie ini patut untuk dipertimbangkan, Dan saya sarankan, saya nggak tahu apa terjadi deal antara sampean dengan PDIP. Saya juga nggak tahu, tapi yang setahu saya, konstitusi saya menyebutkan bahwa menteri itu pembantu presiden. Konstitusi kita menyebutkan presiden punya hak prerogatif mengangkat menteri. Jadi kalau dan sebaiknya Mas sampean itu mengganti menteri Risma, sebaiknya dengan mandat konstitusi, dengan hak prerogatif presiden, sampean tidak mengambil lagi menteri dari PDIP. Silakan ngambil dari yang lainnya, dan sangat bagus kalau bukan dari partai, untuk menunjukkan bahwa sampean sebagai presiden tidak didikte, tidak dikendalikan oleh partai. Gitu kan? Menarik ya? Buat Bu Risma, saran dari Gubernur Rusli menarik sekali, bahwa jabatan pangkat itu tidak ada artinya apa-apa. Yang kita bangga-banggakan itu karena pada saatnya kita akan tinggalkan dan tidak akan dibawa mati. Gitu ya, Bu Risma ya?
berhenti, jangan marah-marah mulu. Aduh, marah-marah mulu tuh bisa darah tinggi loh, hipertensi loh. Kalau parah bisa membulut darah di otak pecah loh. Aduh, ngeri ya. Aduh, jangan sampai gitu ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.